Oke, koneksi lancar, rekam sudah. Oke. Oke, koneksi buruk lagi. Oke, semoga lancar ya. Kalau tidak lancar ya nanti saya akan upload video recordingnya, jadi nanti teman-teman mengakses presentasi ini melalui video recording, karena memang jika melalui live itu ya ternyata memang seperti ini ya. Kemarin saya melakukan testing, lancar, dan sekarang saya coba untuk beneran itu sinyalnya jelek sekali. Nah, saya nggak tahu apa mungkin karena kemarin saya melakukan testingnya malam gitu ya, sehingga koneksinya tidak banyak yang pakai atau apa, nggak tahu. Yang jelas intinya live ini terkendala oleh jaringan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menonton di bagian video recordingnya saja. Oke, sebentar, saya masih mencoba melakukan koneksi dulu ke YouTube-nya. Oke, saya ulangi lagi. Oke, statusnya sekarang koneksinya sangat baik. Oke, semoga lancar sampai akhir gitu ya. Kalaupun tidak lancar ya sudah, yang penting saya merecord video ini supaya teman-teman nanti tetap dapat mendapatkan informasinya gitu. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya rasa nanti video ini akan ditonton oleh teman-teman baik itu siang hari, malam hari, atau pagi hari gitu ya. Jadi saya ucapkan ke semua waktu gitu. Oke, pada video presentasi kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang ke-9 ini akan membahas tentang form get dan post, lalu PHP dan MySQL untuk melakukan proses create, read, update, dan delete data. Oke, langsung saja ya. Oke, daftar pustaka yang saya gunakan masih sama seperti biasa, yaitu dari W3 School untuk kelas yang PHP. Oke, sekarang kita masuk ke PHP Form. PHP Form itu jadi di dalam PHP itu memiliki sebuah variabel global yang dapat digunakan untuk menangkap data dari elemen form HTML. Elemen form ini memiliki atribut seperti berikut ya, seperti di bawah ini. Jadi form itu di dalamnya ada atribut. Atribut yang pertama adalah action, atribut yang kedua adalah method. Dua atribut ini sangatlah penting untuk melakukan pengiriman data supaya data dapat dibaca oleh
PHP gitu ya, agar data dapat dibaca oleh PHP. Nah, action ini akan diisi dengan nama file tujuan. Jadi di mana nanti file itu akan dikirimkan. Sedangkan metode ini nanti diisi menggunakan post atau get. Nah, masing-masing post dan get itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, apa itu nanti perbedaannya? Nanti akan kita simak di slide berikutnya. Jadi atribut di bawah ya, di bawah ini dijelaskan ulang. Jadi atribut action ini digunakan sebagai file tujuan, sedangkan atribut method digunakan untuk menginisialisasi metode yang digunakan dalam mengirim data. Nah, jadi variabel get dan post ini berbentuk associative array. Variabel ini bentuknya sama seperti variabel pada umumnya. Bedanya, get dan post ini merupakan variabel global, sehingga bisa diakses dari mana saja. Metode get dan post ini akan menyimpan data dalam bentuk array dan dapat dipanggil dengan $_get lalu diikuti dengan nama indeksnya. Nah, misal formnya itu berisi nama dan alamat, berarti nanti indeksnya ini adalah nama, terus indeks yang kedua alamat. Begitu pula sama antara get dan post, jadi penerapannya sama. Yang membedakan adalah nama variabelnya. Oke, ini sekarang kita masuk ke metode get-nya. Jadi di metode get ini ya ada contoh di sebelah kiri, sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan. Ini adalah formnya. Ini adalah form dengan metode get. Nah, di sini kita tidak dapat mengetahui perbedaan antara menggunakan get dan menggunakan post jika dilihat dari formnya. Nah, terus di bawah ini adalah file dengan nama simpan data. Simpan data ini adalah file dari tujuan. Kalau kita kembali ke slide sebelumnya, nah, simpan data ini nanti dimasukkan di dalam action. Nah, selanjutnya di dalam file yang action itu, disinilah nanti kita akan membaca masing-masing datanya. Data pada form ini memiliki kolom dengan nama lengkap, alamat, dan kelas. Nah, sehingga di bagian file actionnya kita tinggal memanggil nama lengkap, kelas, dan alamat. Karena di sini kita masih menggunakan get, jadi variabelnya pun yang dipakai adalah variabel get. Nah, setelah itu akan dilakukan kompilasi. Hasilnya adalah seperti di bawah ini. Ada nama, kelas, dan alamat. Itu. Nah, get ini memiliki banyak kelebihan dalam penggunaannya. Di antaranya adalah get ini sangat sederhana. Datanya mudah diedit. Semisal untuk menuju halaman 5 dari suatu web, kita tinggal mengganti dari URL-nya. Nah, kita lihat ya, di contoh ini get itu kalau di compile dia akan menyimpan datanya di dalam URL. Nama lengkap di sini muncul di URL, alamat muncul di URL, kelasnya pun juga muncul di URL. Sehingga ketika kita ingin merubah data ya, kita bisa langsung
edit dari URL-nya tanpa harus kembali ke sini. Itu simpelnya seperti itu. Dan halamannya pun juga dapat di bookmark sehingga dapat disimpan pada history browser dan sehingga mudah diakses kembali. Kenapa seperti itu ya? Karena base-nya adalah dia URL. URL itu dapat di bookmark. Lalu dapat kembali ke halaman sebelumnya dengan mudah dengan mengeklik tombol back. Jadi perbedaannya lagi, keuntungannya ya, keuntungan dari get itu yaitu dapat dilakukan kembali ke halaman sebelumnya dengan menekan tombol back. Selanjutnya dapat di refresh dengan mudah dari browser, lalu dapat didistribusikan atau di share, yaitu karena tadi base nya adalah URL. Oke, ini saya masih sambil melakukan koneksi ke YouTube-nya ya. Jadi mungkin nanti ini teman-teman kelas B ini kalau membuka YouTube-nya ya agak aneh karena koneksinya terputus-putus. Oke, nah ya ini banyak sekali yang komen katanya nge-lag putus-putus. Sebentar, saya mau kirim pesan dulu yang pada komen. Oke, sudah saya kirim pesan ya. Oke, lanjut lagi. Tadi kita masuk ke keuntungan dari get. Oke, next. Nah, dibalik dari kelebihannya itu, metode get juga memiliki kelemahan. Nah, beberapa diantaranya adalah panjang data itu terbatas, hanya 2 KB sampai 8 KB, tergantung dari browsernya. Jika melebihi batas tersebut akan muncul pesan error 414 request URI too long, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengirim data dalam jumlah besar. Nah, kenapa seperti ini? Kita kembali lagi ya, karena metode get ini dia akan menyimpan datanya di dalam URL, dan URL itu memiliki batas maksimal. Terus metode get ini hanya dapat digunakan untuk mengirim data dalam jenis teks. Dia tidak dapat mengirim jenis lainnya seperti gambar, file zip, dan lain-lain, itu tidak dapat dikirim karena yaitu ya, kembali lagi, penyimpanan datanya itu ada di URL. Karena data dikirim via URL, maka data tersebut mudah diekspos. Dalam arti lain ya, data itu dapat dibaca datanya dengan mudah oleh orang lain. Oke, itu tadi terkait get. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke WhatsApp saya atau di grup WhatsApp juga boleh. Nah, sekarang masuk ke metode postnya. Post itu ya
secara tampilan tidak ada bedanya dengan get. Yang membedakan adalah nanti pada saat proses penyimpanan data, dimana post itu kita lihat di sini bedanya, yaitu post dia menggunakan variabel dengan nama $_post. Di bagian input datanya tidak ada perbedaan ya secara tampilan. Terus kalau kita lihat dari hasil itu juga tidak ada perbedaan, namun terlihat bedanya di bagian URL, dimana jika menggunakan post, datanya itu tidak dapat dibaca di URL, atau bisa kita lihat bahwa URL-nya sangat sangat rapi ya, tidak ada data-data di belakangnya seperti kalau kita menggunakan get. Oke, next. Nah, selanjutnya kelebihan dari menggunakan metode post ini yaitu dia lebih aman jika dibandingkan dengan menggunakan metode get, karena data yang dikirim itu tidak dapat terlihat, serta parameter yang terkirim juga tidak tersimpan di history browser atau log browser. Terus kelebihan yang lain, dapat mengirim data dalam jumlah besar, dapat mengirim berbagai jenis data seperti gambar, file, dan lain-lainnya. Jadi di dalam get ini tidak harus menggunakan teks. Lanjut. Nah, di balik kelebihan terdapat juga kelemahan dari metode get ini. Jadi walaupun sebenarnya kelemahan ini melainkan memang terjadi karena karakteristik dari metode ini. Jadi menggunakan metode post ini, data tidak dapat disimpan di history browser. Ya, ini bisa dibilang kelebihan dan kelemahan gitu ya. Lalu data juga tidak dapat di bookmark karena tidak ada URL-nya. Terus karena dianggap sebagai data sensitif, maka ketika kita melakukan refresh browser akan muncul konfirmasi pengiriman ulang data. Demikian juga ketika kita akan melakukan tombol back. Gitu ya, kelemahannya dari metode post ini. Ya, kelemahannya itu bisa dianggap karena memang dia memiliki sebuah keamanan, tujuan dari keamanan. Oke, sebentar, saya cek lagi di bagian YouTube-nya. Soalnya teman-teman kelas B masih banyak yang stay, namun koneksi video yang terkirim kualitasnya bahkan malah terputus-putus, informasinya tidak dapat diterima oleh teman-teman. Oke, sebentar, saya handle dulu di YouTube-nya. Bentar, atau harus saya akhiri dulu lalu saya mulai lagi untuk live YouTube-nya. Sebentar, kalau habis di stop itu koneksinya langsung bagus, tapi kalau dibiarkan terus jelek. Ini kenapa, saya masih belum tahu kenapanya. Encoding overload. Oke, encoding overload. Atau kualitas streamingnya dikecilkan ya.
video bitrate ya 1000. Encodingnya menggunakan hardware. Oke, stop, ulangi lagi. Di sini langsung muncul koneksi bagus. Apakah bertahan? Oke, sepertinya bisa ya, lancar kali ini. Oke, karena lancar, saya akan sapa dulu teman-teman. Saya akan sapa lagi teman-teman. Halo teman-teman kelas B. Sebelumnya mohon maaf atas kendala koneksi. Kali ini saya coba ulang. Sepertinya sudah lancar ya. Oke, yang muncul di di layar YouTube Live kali ini kita sudah masuk ke metode pause. Oke, jadi nanti teman-teman pastinya tertinggal ya di bagian depan. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa tonton ulang videonya karena video ini saya rekam. Jadi setelah ini saya akan upload. Jadi bagi teman-teman kelas B yang tertinggal nanti silahkan tonton bagian depannya saja gitu ya. Tonton sebelum metode pause-nya. Nah, karena di sini saya rasa sudah lancar di bagian metode pause, saya lanjutkan lagi ya. Tadi tadi sudah membahas kelebihan dan kekurangan dari metode get, terus membahas kelebihan dan kekurangan dari metode pause. Nah, get dan pause ini nanti akan kita gunakan saat praktikum, yaitu saat mengirim data. Oke, saya kembali lagi ke YouTube. Kenapa koneksinya turun lagi ya? Dari aplikasi OBS-nya lancar, tapi dari YouTube-nya menerima datanya itu tidak maksimal ini. Using faster encoding preset. Oke, ntar saya akan kembali lagi ke setting YouTube Live nya dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi dalam video presentasi ini terpaksa harus mengalami beberapa kendala, nggak apa-apa. Tujuannya adalah kita untuk menemukan sebuah solusi yang baru dalam media pembelajaran online. Oke, saya masih melakukan setting di YouTube Live. Saya sedang mencari setting untuk faster encodingnya. Faster encoding. Ini saya cek masuk ya suaranya. Oke,
saya cek sampai sekarang masuk. Oke, batuk saya masuk. Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Dilanjutkan saja deh. Semoga teman-teman dari kelas B dapat menerima informasi dari saya, gitu ya. Atau bentar ya, kenapa saya masih penasaran ini? Oke, encoding presetsnya speed, encoding stream bitrate limit. Oke, coba saya stop dulu, terus saya start lagi ke YouTube Live nya. Oke, sudah saya start kembali. Semoga masuk ke YouTube. Oke ya, semoga masuk. Oke, saya akan lanjutkan lagi ke materinya. Nah, setelah metode post, get dan post, nanti teman-teman jika ada pertanyaan silahkan tanya ke saya atau bisa ditanyakan melalui WA grupnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke MySQL. Jadi teman-teman pasti sudah pernah mendapatkan ya materi tentang MySQL. Jadi di sini saya tidak akan mengajarkan tentang bagaimana caranya menggunakan MySQL, bahkan dari berbagai macam query yang ada saya tidak akan mengajarkan. Saya asumsikan teman-teman sudah memahami semua. Jadi di sini MySQL-nya adalah implementasi dengan bahasa pemrograman PHP. Nah, jadi SQL itu adalah sebuah sistem database yang digunakan untuk website. Lalu MySQL ini juga berjalannya di server. Lalu MySQL ini cocok digunakan untuk aplikasi berukuran kecil sampai berukuran besar. Terus dia sangat cepat, dapat diandalkan dan mudah digunakan. Menggunakan standar dari SQL. Jadi sekalipun teman-teman misal belajarnya itu adalah misal SQL Server ya, bukan MySQL, tapi sekalipun dari MySQL Server ke MySQL itu nanti dalamnya itu tidak terlalu berbeda jauh karena menggunakan standar dari SQL itu sendiri. Lalu MySQL itu dia multi platform, dapat digunakan di berbagai macam operating system. Terus dia gratis ya, lalu dikembangkan, didistribusikan dan didukung oleh Oracle Corporation. Nah, selanjutnya kita masuk ke SQL Connect. Jadi supaya PHP itu dapat mengambil data dari MySQL itu harus dilakukan koneksi terlebih dahulu. Tuh. Nah, koneksinya teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini adalah kode untuk melakukan koneksi ke MySQL. Jadi yang pertama kita harus memasukkan server name-nya dulu. Nah, server name-nya itu
server name-nya itu umumnya cukup diketik dengan localhost saja, yaitu untuk membaca lokasi dari server MySQL itu sama dengan lokasi dari coding PHP-nya. Lalu ada username. Username itu adalah username dari database-nya. Lalu password-nya juga. Lalu dbname. Nah, dbname ini adalah untuk variabel yang digunakan untuk untuk mengarahkan ke database yang akan dibaca oleh PHP gitu ya. Nah, di sini contohnya nama database-nya adalah DB Practice 9. Lalu di bawahnya akan memanggil sebuah fungsi namanya fungsi MySQLi. Di dalamnya kita masukkan server name, username, password, dan nama database-nya. Setelah itu kita fungsi ini akan kita jadikan sebuah objek namanya objek con ya, yaitu singkatan dari connection. Lalu di sini akan memanggil sebuah fungsi connection error gitu ya. Jika hasilnya true, maka tampilkan connection failed. Jika hasilnya false, maka tampilkan connection sukses. Nah, di sini contohnya itu koneksi sukses. Dia akan menampilkan text connection connected successfully gitu ya. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi sukses atau tidaknya sebuah koneksi ke database itu adalah empat ini. Jadi pastikan server name-nya benar, username-nya benar, password-nya benar, dan database name-nya juga benar gitu ya. Nah, di samping 4 ini juga ada hal yang paling penting, yaitu kalau menggunakan localhost, pastikan sum-nya pada bagian MySQL sudah diaktifkan. Kalau belum diaktifkan, maka koneksi pun akan error gitu ya. Jadi yang pertama, pastikan sum-nya pada bagian MySQL sudah connect terlebih dahulu. Dan selanjutnya bagian berikutnya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang query. Jadi query, bagaimana menggunakan query di dalam PHP, bukan menggunakan query di dalam MySQL-nya itu sendiri ya. Ya, walaupun query ini nanti akan dieksekusi oleh MySQL, tapi kita mengeksekusinya itu berdasarkan atau menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, beberapa hal yang menjadi syarat itu adalah ini. Query SQL itu harus menggunakan petik 2 atau petik 1 gitu ya. Idealnya sih bagusnya harus menggunakan amannya itu ya. Amannya menggunakan petik 2. Petik 1 tetap bisa, tapi amannya menggunakan petik 2. Lalu nilai string di dalam query SQL itu harus menggunakan petik juga. Sehingga kalau semisal bagian atas ini kita sudah menggunakan petik 2, lalu nanti di dalamnya untuk menginisialisasikan string kita akan menggunakan petik 1. Lalu untuk numeric itu tidak harus menggunakan petik ya. Jadi untuk numeric, untuk menginisialisasikan bahwa dia itu integer atau float, itu tidak digunakan petik. Lalu null pun juga tidak menggunakan petik. Nah, kalau di query itu untuk membuat sebuah database, kita tinggal mengetikkan sintak create database lalu nama database-nya. Nah, di PHP pun sama, kita tinggal mengetikkan sintaknya. Tapi sintak itu kita menulisnya di dalam sebuah variabel.
Nah, variabelnya bebas ya, pakai nama apa aja. Di contoh ini nama variabelnya adalah variabel SQL, lalu diikuti dengan petik 2 dan petik 2 buka dan petik 2 tutup. Lalu untuk membuat tabel baru itu pun sama, yaitu diawali dengan petik 2 dan petik tutup. Nah, untuk membuat sebuah tabel baru, teman-teman pasti sudah tahu ya caranya, bagaimana query-nya. Yang pertama kita harus memanggil create table, lalu nama tabelnya, lalu nama kolomnya, diikuti dengan tipe datanya sama ukurannya. Lalu ada beberapa atribut, ada unsigned, ada auto increment, ada primary key. Nah, kalau auto increment ini digunakan untuk pembuatan nomor secara otomatis. Kalau primary key ini digunakan sebagai kolom kunci gitu ya. Jadi nanti masing-masing tabel akan memiliki kuncinya sendiri. Lalu ada first name menggunakan varchar, atributnya adalah not null, itu artinya kolom ini tidak boleh kosong. Terus last name juga menggunakan varchar, tidak boleh kosong juga. Lalu email menggunakan varchar, tidak ada not nullnya, itu artinya dia boleh kosong gitu ya. Terus ada regdate. Nah, regdate ini dia memiliki nilai tipe datanya adalah timestamp gitu ya. Timestamp. Lalu dia memiliki nilai default itu adalah current timestamp on update current timestamp gitu. Nah, apa ini artinya? Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi timestamp ini adalah dia akan memberikan nilai saat ini, nilai waktu saat ini, dari tanggal, bulan, tahun, jam, detik, sampai apa ya, sepertinya micro detik pun juga ada gitu ya. Tipe datanya adalah ini, timestamp. Nah, default ini adalah nanti kolom ini secara otomatis akan mengisikan tanggal dari ketika data itu sedang dibuat gitu. Jadi ketika datanya itu dibuat, secara otomatis kolom ini akan berisikan tanggal sampai jam kapan data itu dibuat. Oke, next. Nah, ini kolom untuk membuat query untuk melakukan insert data. Nah, seperti yang sebelumnya ya, bahwa nilai string itu harus menggunakan petik. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk query-nya itu sendiri dia menggunakan petik 2. Nah, untuk stringnya dia menggunakan masing-masing menggunakan petik 1. Nah, kebetulan di contoh ini tidak ada nilai numericnya ya, jadi semuanya menggunakan petik. Nah, terus untuk read juga sama. Untuk read sama ya, jadi tinggal memanggil select bintang from. Ya, teman-teman pasti udah fasih dengan query ini. Terus untuk update-nya ya sama, tinggal update nama table, set yang mau diupdate. Ini harusnya ada petiknya ya. Ini harusnya ada petiknya nih. Nah, terus where itu untuk menunjukkan mana yang akan diupdate. Terus masuk ke delete-nya. Di delete itu sama ya, tinggal kita ketik query-nya delete from nama table where ID yang akan dihapus ya. Ini tidak harus berdasarkan ID, bisa berdasarkan nama,
bisa berdasarkan email dan lain sebagainya, tapi amannya menggunakan ID. Kenapa? Karena ID itu tidak ada yang sama, tapi kalau nama bisa saja ada yang sama, jadi nanti yang terhapus ada banyak. Oke, nah dari query-query ini itu bagaimana cara mengeksekusi di PHP-nya. Nah, masing-masing query ini kan kita sudah menyimpannya di dalam sebuah variabel ya. Semua disimpan di dalam sebuah variabel. Lalu variabel ini tinggal kita panggil menggunakan sebuah fungsi, yaitu fungsi query. Di dalamnya kita panggil variabelnya. Jika hasilnya true, maka munculkan pesan, misal ini adalah pesan insert ya. Jika dia true, maka munculkan pesan new record created successfully ya. Pesan data sudah berhasil di record, disimpan. Jika error, jika hasilnya false, maka munculkan pesan error. Nah, seperti itu ya. Nah, semua perintah SQL ini dapat dieksekusi menggunakan PHP. Beberapa perintah yang umum digunakan adalah ada where, ada like, ada join, ada order by, ada limit. Nah, untuk kebutuhan yang lebih kompleks itu bisa digunakan perintah SQL yang lainnya. Nah, bagi teman-teman yang lupa apa sih perintah apa saja sih yang ada di SQL, itu teman-teman bisa akses di W3 School. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat berbagai macam perintah SQL yang ada. Oke, sampai sini video presentasinya. Selanjutnya saya akan buka modulnya untuk penjelasan dari modulnya. Oke, saya akan cek dulu. Semoga rekamannya tidak hilang ya. Oke, masih lancar. Terekam 42 menit. Oke. Saya juga sambil membuka dari HP untuk mengecek YouTube-nya. Saya lihat sih teks terima kasihnya muncul ya. Semoga teman-teman yang stay di YouTube juga bisa menerima informasinya. Oke, ada 21 yang aktif ya. Ini informasi dari itu file ini sudah lumayan lancar. Oke, semoga lancar terus. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke apa namanya? Saya akan masuk ke modulnya. Modulnya belum saya buka. Oke, saya buka dulu modulnya. Pertemuan praktik. Oke, modul praktikum pertemuan 8. Oh, belum muncul ya. Oke, sekarang kita masuk di modul praktikumnya. Di modul praktikum ini kita yang pertama akan membahas tentang MySQL Workbench, lalu melakukan koneksi PHP ke MySQL, lalu ada form post. Form get-nya tidak saya berikan ya di modul ini, tapi nanti teman-teman kalau ingin
menggunakan get ya tinggal diganti saja, yang tadinya post dirubah get, itu nanti langsung lancar. Lalu CRUD bagian 1, pada CRUD bagian 1 ini hanya sampai create sama read-nya saja. Update dan delete-nya akan saya berikan di pertemuan minggu depan. Nah, yang pertama kita siapkan dulu, aktifkan SAM, lalu pastikan ya ada koneksi internet, lalu buka aplikasi MySQL Workbench. Nah, nanti teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Saya akan buka MySQL Workbench-nya. Nah, ini aplikasi MySQL Workbench sudah saya memiliki koneksi ya. Saya hapus dulu berbagai macam koneksinya biar delete all connection, biar sama gitu ya. Terus pastikan SAM sudah diaktifkan. Saya buka dulu SAM-nya. Oke, sudah. Selanjutnya di sini ada tombol plus. Nah, teman-teman klik bagian tombol plusnya. Oke, tombol plus, nanti akan muncul window seperti ini. Karena ini akan melakukan koneksi ke localhost, jadi udah cukup ini. Hostname-nya ini, portnya ini, username-nya ini. Oh ya, untuk port mungkin teman-teman ada yang mengganti portnya ya. Bagi teman-teman yang pada saat melakukan start MySQL itu error di SAM, mungkin teman-teman ada yang membuat solusi dengan cara mengganti portnya, misal jadi 3307. Nah, kalau memang diganti jadi 3307, di bagian sini juga harus diganti portnya 3307. Itu kalau teman-teman yang mengganti portnya. Tapi kalau tidak ya, kalau bentar, putus lagi koneksinya. Sebentar ya, saya sambil mengkoneksikan ulang. Masih tidak ada data. Oke, keputus lagi ya. Bentar. Oke, sudah masuk lagi. Oke, disconnect. Salahnya ini dia disconnect. Oke, reconnect sudah berhasil. Di YouTube-nya sudah masuk kah? Ya, memang ngelak lagi. Oke, sudah masuk lagi ya, lancar. Oke, lanjut. Itu ya, tadi saya menjelaskan tentang port. Kalau sudah itu berarti udah. Terus di sini jangan lupa bagian connection name-nya diisi. Defaultnya sih localhost saja ya, localhost.
Kalau sudah, coba kita tes connection, lalu continue away. Nah, nanti akan muncul successfully. Itu artinya koneksi ke MySQL itu berhasil. Kalau sudah, tekan, aduh, kok putus lagi. Oke, close dulu. Close dulu, lalu buka lagi. Oke, start streaming. Kenapa ini? Oke, sepertinya memang susah ya jika menggunakan live YouTube. Koneksinya benar-benar harus besar sekali. Ya mungkin karena memang YouTube itu kan dia bisa menggunakan ukuran file yang berbeda-beda ya, ukuran video yang berbeda-beda gitu. Jadi memang YouTube itu benar-benar harus koneksinya besar. Mungkin minggu depan mendingan saya ganti saja menggunakan Google Meet gitu ya. Oke, apakah sudah masuk kembali? Masih tidak ada data. Oke, sudah masuk kembali. Oke, sudah, YouTube sudah masuk kembali. Nah, oke, kalau sudah, tadi kita sudah melakukan tes connection. Kenapa ya masih loading di YouTube-nya? Oke, tadi bentar nih. Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk. Walaupun dengan kualitas streaming yang buruk. Oke, saya mau menginfokan buat teman-teman di kelas B yang masih di live YouTube. Gimana ya enaknya? Mungkin teman-teman bisa sambil langsung mengerjakan modulnya saja, nggak apa-apa. Kalau nanti ada yang bingung, bisa tonton ulang videonya, tapi setelah saya selesai menguploadnya gitu ya. Oke, saya lanjut di bagian koneksi. Di bagian koneksi kita tadi sudah memberikan connection name-nya itu adalah localhost. Nah, kita sudah testing, hasilnya sukses. Kenapa ini kok jadi seperti ini? Oke, sukses ya, hasilnya sudah sukses. Kalau sudah, kita tekan OK, maka akan muncul koneksi yang sudah kita buat tadi. Terus kalau kita lihat di modulnya, selanjutnya kita buka koneksi yang sudah kita buat tadi dengan cara klik 2 kali. Klik 2 kali, lalu continue anyway. Terus di bagian sebelah kiri, bagian ini ada skema. Ini akan menampilkan database yang ada di dalam MySQL kita gitu ya.
Kalau teman-teman di sini belum ada database-nya ya pasti kosong. Tapi kalau sudah nanti akan muncul di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah database baru. Untuk membuat database baru tinggal di klik kanan bagian sini, create scheme, lalu diketik nama database-nya. Kalau di modul contohnya adalah DB practice 9. Kalau sudah tekan apply. Nah, di sini saya error karena sudah ada DB practice 9. Tekan apply sampai finish ya. Terus di bawah, setelah database-nya sudah dibuat, kita akan membuat tabel baru. Nah, cara membuat tabel baru itu mudah sekali ya. Kita tidak akan menggunakan query di sini. Tinggal klik double bagian DB practice yang sudah dibuat tadi. Lalu bagian table ini kita klik kanan, create table. Nah, isikan datanya sesuai yang ada di modul. Yang pertama kita akan membuat tabel mahasiswa. Kita ketik di sini mahasiswa. Terus ada mahasiswa ID, nama lengkap, kelas ID, alamat, created, updated dengan masing-masing data type-nya silakan diisi. Primary key, not null, sama auto increment-nya juga diisi untuk mahasiswa ID-nya. Lalu default expression-nya ini adalah nilai default dari masing-masing kolom ya. Jadi kolom nama lengkap ini nanti defaultnya adalah null, kelas ID null, alamat null. Kalau created-nya ini tanpa kita isi, dia akan mengisi tanggal dan jam sekarang. Kalau update ini tanpa kita diisi juga, dia juga akan mengisi tanggal dan jam sekarang. Tapi bedanya kalau created ini dia akan mengisi sekali saja ketika data dibuat, tapi kalau update dia akan terus mengisi ketika terjadi perubahan data. Jadi nanti kita akan tahu data itu dibuatnya kapan, diupdate-nya kapan. Nah, melihatnya dari kolom created dan updated ini. Kolom ini sekali lagi tidak perlu diisi. Kolomnya tidak perlu diisi, tapi dia akan mengisi sendiri secara otomatis. Terus selanjutnya kita buat juga tabel baru dengan data sebagai berikut ini. Ini adalah tabel kelas ya. Di dalam kelas itu ada kelas ID, nama, created, sama updated. Silahkan nanti diisi. Terus nanti di apply sampai finish, sampai nanti muncul dua tabel ini, tabel kelas dan tabel mahasiswa. Terus turun ke bawah. Selanjutnya kita akan membuat sebuah koneksi dari PHP ke MySQL. Nah, kita buat folder baru di dalam project ya. Kita beri nama practice 9, lalu file baru dengan nama koneksi.php. Di dalam file itu isikan kode ini. Server name-nya localhost, username root, passwordnya dikosongkan. Kenapa seperti ini? Karena kalau di file default MySQL dari SAM itu username-nya memang root dan passwordnya tidak ada. Passwordnya itu tidak di set. Terus DB name-nya silakan diisi sesuai dengan database yang dibuat. Kalau dalam praktikum ini kan kita sudah membuat database dengan nama DB practice 9 ini ya. Jadi kita sudah membuat. Terus masukkan di sini. Nah, kalau sudah simpan lalu jalankan. Kalau di dalam browser itu tidak muncul connection failed, artinya berhasil. Tapi kalau memunculkan teks connection failed, itu artinya koneksinya gagal. Oke. Coba saya tes localhost, nama projectnya practice 9 koneksi.php. Nah, kosong ya. Kalau kosong seperti ini artinya tidak ada yang error.
sekarang coba saya matikan MySQL nya, saya tes lagi. Nah, muncul warning tidak ada koneksi yang dapat dibuat karena mesin tidak aktif. Nah, gitu ya. Saya aktifkan kembali, terus saya refresh. Nah, oke. Lanjut ke modulnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat form index. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan metode post. Form ini diambil dari template dari Bootstrap. Template ini biasa saya sering gunakan, jadi teman-teman pastinya sudah familiar melihat template ini. Memang koneksinya sedang lambat ya. Oke, nanti saya buka lagi. Nah, jadi untuk mempersingkat, template ini sudah saya siapkan ya di sebuah file drive. Silakan teman-teman buka. Oke, nah ini ya template-nya seperti ini. Nah, template ini sudah saya rapikan sesuai dengan kebutuhan praktikum kita. Code-nya bisa diakses di link ini. Nanti kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Masih kosong, saya buat kosong semua. Di sini ada div untuk konten input dan konten data. Konten input nanti digunakan untuk kolom-kolom menyimpan data, konten data digunakan untuk menampilkan data. Terus yang ketiga ini kita akan menambahkan sebuah kode. Nah, kode di sini kita akan menambahkan sebuah form. Nah, di form ini actionnya kita akan menggunakan file dengan nama simpan data.php. Metodenya menggunakan post. Nah, di sini masing-masing input dia mempunyai name. Input yang pertama, name-nya adalah nama lengkap. Input yang kedua, name-nya adalah alamat. Input yang ketiga yaitu menggunakan select ya. Dia name-nya adalah class ID. Oke. Terus turun ke bawah, kalau di running hasilnya nanti seperti ini. Ada nama lengkap, ada alamat, dan ada kelas. Oke, ini malah internetnya semakin kacau. Oke, abaikan ya. Oke, mohon maaf teman-teman kelas B yang harus terkendala. Semoga nanti saya bisa cepat, koneksi uploadnya itu bisa lebih cepat, jadi nanti teman-teman kelas B bisa menonton ulang videonya. Oke, lanjut. Di bagian ini ada 3 kolom. Nah, bagian kelas ini menggunakan list ya. Nanti akan memunculkan nama-nama kelas, tapi di sini masih kosong. Nah, nanti kita akan mengisi supaya nama-nama kelas ini muncul di dalam list ini. Terus turun ke bawah. Nah, jangan lupa kita tambahkan koneksi di dalam file index.php. Nah, koneksinya ada di sini. Kita includekan koneksi.php. Kalau sudah include, selanjutnya turun ke bawah.
kita akan menjalankan sebuah query. Query ini adalah untuk mengisi data pada tabel kelas. Nah, query ini silakan di copy, lalu kita tempelkan di sini. Kita buka tab baru untuk query, kita paste. Nah, kalau sudah, kita eksekusi. Saya tidak akan mengeksekusi ya, karena saya sudah mempunyai datanya di sini. Kalau saya eksekusi nanti datanya jadi 6. Oke, nggak apa-apa deh, saya eksekusi ya, nanti saya hapus. Saya eksekusi. Kenapa error? Nama. Coba saya refresh, belum masuk. Errornya adalah tidak ada database yang diselect. Oke, jadi pastikan nanti query ini running di database yang dipilih gitu ya. Nah, jadi harus diklik bubble dulu supaya DB practice 9 ini menjadi bold. Kalau sudah bold, baru kita buka tab SQL nya, kita tempel, lalu running. Nah, otomatis query ini nanti akan dijalankan pada database practice 9. Nah, saya buka sekarang tabelnya di kelas ya. Nah, sudah ada 6 ini di create-nya jam 9.36, pas ya, sama. Nah, kalau gitu sudah saya hapus ya, karena ini tidak terpakai. Delete, terus apply. Oke. Nah, kembali lagi ke 3. Oke, ini query. Terus kalau sudah kita buat query, itu artinya di database sudah ada data kelas. Nah, sekarang bagaimana caranya data kelas yang ada di database itu supaya dapat muncul di mana? Muncul di list kelasnya ya. Jadi kita akan melakukan select query untuk tabel kelas. Terus kita simpan dalam variabel Q kelas. Lalu kita akan panggil object connection dengan fungsi query. Lalu query-nya akan kita masukkan di dalamnya. Nah, sekarang variabel data kelas ini sudah berisi data dari yang ada di sini. Data yang ada di sini itu sudah tertampung di data kelas. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Cara menguraikan data ini. Nah, kita turun ke bawah, sudah ada kodenya. Kita gunakan for each. Nah, teman-teman masih ingat ya, for each itu apa? For each itu adalah untuk perulangan sebuah data array. Nah, di for each ini kita akan memanggil nama datanya ya, data kelas. Lalu kita inisialisasikan index dan value-nya. Karena array, otomatis dia memiliki index dan memiliki value. Kalau kita panggil indeksnya, dia akan muncul indeksnya. Tapi kalau kita panggil value-nya, kita harus pilih value mana yang akan ditampilkan. Nah, di sini pada bagian option ini, yang tadinya optionnya hanya satu ya, yaitu pilih saja, kita akan lakukan looping agar optionnya ada banyak. Nah, optionnya itu kita taruh di dalam for each, sehingga nanti option ini akan di looping.
value-nya kita isi dengan ID kelas, lalu tampilannya kita isi dengan nama. Kalau sudah kita running, harusnya tampilan sudah seperti ini. Kelas yang ada di dalam tabel ini akan terpanggil di sini. Nah, itu ya. Kalau sudah, selanjutnya proses simpan data. Nah, tadi kan kita sudah memberikan actionnya ke simpan simpan mahasiswa ya. Actionnya ke simpan mahasiswa. Nah, selanjutnya kita buat file dengan nama simpan mahasiswa.php. Kalau sudah, isi kode ini di dalam file simpan.php. Setelah itu jalankan. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Karena kita akan melakukan simpan, itu artinya kita melakukan koneksi ke database, maka kita harus memanggil koneksi.php. Terus teman-teman pasti ingat ya, kalau menyimpan itu menggunakan insert into, nama tabel, terus kolomnya apa saja, value-nya apa saja. Nah, di sini value-nya karena kita menggunakan action-nya menggunakan post, maka kita tinggal panggil ini post nama lengkap, post class ID, dan post alamat. Kalau kita menggunakan get, ini tinggal diganti menggunakan get saja. Ini juga get, ini juga get. Terus query ini akan dieksekusi menggunakan object connection dengan memanggil fungsi query. Jika hasilnya true, maka koneksi tutup dan arahkan kembali ke index PHP. Lalu exit. Exit ini artinya kode di bawah tidak perlu di running. Kalau koneksinya false, hasil eksekusi SQL-nya false, maka dia akan dilarikan ke else. Lalu akan muncul pesan error. Nah, itu ya. Kalau berhasil, nanti data yang diinput ini harusnya sudah muncul di tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa. Ini ya. Untuk melihat datanya, klik kanan, select row limit 1000. Oke, sebentar. Nge-like-nya jadi ke semuanya ini. Nah, sekarang datanya sudah muncul di sini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya untuk menampilkan data. Jadi data dari tabel mahasiswa ini akan kita tampilkan. Caranya sama. Kita buat query-nya dulu. Sama ya, seperti waktu di kelas. Lalu lakukan eksekusi dengan connection query. Sama juga ya. Terus kita simpan di data mahasiswa. Nah, nanti caranya sama. Data mahasiswa ini tinggal dilakukan for each. Seperti ketika kita melakukan pada data kelas. For each-nya di mana? For each-nya ada di bagian konten data. Bagian konten data. Nah, konten data ini kita tambahkan kode ini. Nanti hasilnya berupa template seperti ini. Ada nama, alamat, dan kelas. Nanti namanya kita ganti. Nama ini kita ganti dari nama database, alamatnya ganti dari database, kelasnya juga sama. Di sini itu kan tampilannya satu ya. Nah, biar banyak nanti akan kita tambahkan for each di dalam ini. Ini ada di dalam for each nantinya. Terus, nah ini ya for each-nya. Karena for each-nya adalah kode PHP, maka kita harus buka dulu PHP. For each data mahasiswa, index value, lalu tutup. Baru kita masukkan kode yang tadi ini. Kode yang ini. Kita masukkan dari UL-nya.
kita masukkan dari poolnya. Nah, terus yang tadinya nama alamat kelas kita isikan dengan value nama lengkap, value alamat, value kelas. Nah, di sini perlu echo ya, karena echo adalah untuk menampilkan data. Nah, PHP ini untuk membuka agar tahu bahwa ini adalah bahasa PHP. Udah sampai tahap ini, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi ketika nama lengkap diisi, alamat diisi, kelas diisi, simpan, di sini akan bertambah. Oke, coba punya saya ya. Nama lengkap testing, alamat testing, kelasnya B, lalu simpan. Nah, sudah tambah di sini. Nah, gitu ya. Terus mana tadi? Oke, ini ya. Oke, cukup praktikumnya sampai sini. Nah, untuk keaktifan, teman-teman silahkan diupload modulnya, pekerjaan yang sudah diselesaikan tadi diupload ke GitLab dengan deadline keaktifan sesuai dengan tanggal kelas masing-masing, pukul 8 malam WIB ya, waktu Indonesia Barat, karena saya lihat ternyata teman-teman sudah banyak yang ada di luar Pulau Jawa, jadi 20-nya itu adalah WIB. Nah, misal kelas A itu tanggal 4, berarti tanggal 4 jam 8 nanti deadline keaktifan. Kelas C juga tanggal 4 jam 8. Lalu kelas A itu tanggal 7 jam 8. Terus masuk ke tugasnya. Nah, tugas mingguan itu kerjakan seluruh isi modul, lalu tambahkan total mahasiswa dan nama kelasnya. Kalau tadi itu kan ketika di running data mahasiswa ini 0, kelasnya juga masih berupa ID. Ini harusnya 2, ini harusnya berupa nama kelas yang sesuai ini, bukan ID-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan fungsi count untuk menghitung total mahasiswa. Lalu agar muncul nama kelas menggunakan perintah join, bisa left join, right join, atau join saja. Jadi tabel mahasiswa dijoinkan dengan tabel kelas, lalu panggil nama kolomnya di sini. Begitu ya caranya. Terus yang kedua, lakukan commit dan push ke GitLab repository project. Lalu yang ketiga, upload file. Upload filenya ke hosting, lalu upload database-nya juga ke hostingnya. Bagaimana cara upload data ke hosting? Nah, sebentar lagi nanti saya akan praktekkan cara upload database ke hosting. Terus kumpulkan dalam bentuk link GitLab dan link web di e-learning ya. Keterlambatan sama pengurangan 30 poin dari deadline. Terus formnya akan ditutup H+3. Oke, itu untuk tugasnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk apa namanya, untuk upload database ke hosting. Nah, teman-teman silahkan dicek di bagian e-learning ya. Masuk ke e-learning, lalu buka pertemuan 9. Untuk masing-masing kelas silahkan dibuka tugasnya ya. Misal bagian kelas B, diklik. Nanti cek pada bagian komentar. Oke. Cek pada bagian komentar di sini. Terus nanti akan ditemukan sebuah komentar yang isinya sebagai berikut. Ada user SSH, ada password SSH,
ada user database dan ada password database. Nah, data ini nanti akan digunakan untuk melakukan koneksi dari MySQL Workspace ke MySQL hostingnya punya kita. Bagaimana cara koneksinya? Oke, saya contohkan ya. Kita buka MySQL Workspace-nya, ke home-nya, kita kembali ke home. Lalu di MySQL Connection kita plus lagi ya, membuat koneksi baru. Kalau tadi menggunakan localhost kita langsung oke, tapi karena kita akan melakukan koneksi ke hosting, connection metodenya kita rubah menjadi standar TCP IP over SSH. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Connection name-nya silahkan diisi dengan apa ya? NIM ya. Diisi dengan NIM saja. Ini saya sudah contoh ambil punya siapa tadi ya, saya lupa namanya. Ini pokoknya saya lupa jadi siapa namanya. NIM 16102108. Ini NIM-nya gunakan sebagai connection name. Lalu SSH hostname-nya itu kita isi dengan alamatnya ya, IF05B. Ingat, ini nanti sesuai ya, karena ini kelas B maka IF05B. Kalau yang A, yang C silahkan menyesuaikan. Lalu portnya yaitu 64.000 gitu ya. Jadi titik 2 64.000. Terus SSH username-nya digunakan ini ya. Ini nanti masing-masing beda-beda, silahkan menyesuaikan. Terus passwordnya juga nanti beda-beda, silahkan menyesuaikan. Oh ya, ingat nanti spasi ya, spasi jangan sampai tercopy. Ini ada spasi, jangan sampai tercopy. Terus SSH key file-nya biarkan kosong, MySQL hostname-nya biarkan, MySQL server port-nya ini juga dibiarkan, tetap 3306 ya, sekalipun nanti ini beda ya, beda dengan yang localhost. Kalau yang localhost mungkin teman-teman ada yang diganti menjadi 3307, tapi kalau ini kita menggunakan hosting tetap 3306, jangan ada yang diganti. Terus username yang ini adalah username untuk database, kita gunakan user DB. Oke, kita copy. Nah, passwordnya juga kita copy ya. Ingat, spasinya jangan sampai terbawa. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita coba tes connection. Oh ya, di sini teman-teman harus internetnya connect ya, karena ini akan melakukan koneksi ke hosting. Nah, kalau sudah, dia akan muncul successfully. Oke, sudah berhasil. Tekan OK, nanti akan muncul di sini. Ini yang localhost, ini yang hosting. Kalau sudah, kita klik double. Nanti akan membuka database yang ada di hosting. Nah, di sini nanti teman-teman perlu diperhatikan, database ini adalah berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi masing-masing mahasiswa akan memiliki database-nya sendiri-sendiri. Nah, di sini ini untuk NIM 108 ya. Di sini tabelnya nanti teman-teman di sini tidak usah membuat database baru, karena teman-teman tidak ada akses untuk membuat database baru. Jadi database-nya sudah disiapkan dengan nama IFP EGZ 16102108.
Nah, perlu diperhatikan lagi, nanti teman-teman isinya berbeda-beda ya, jadi nanti menyesuaikan, NIM-nya menyesuaikan, kelasnya juga menyesuaikan, IFB, IFA, sama IFC nanti akan menyesuaikan. Nah, untuk membuat tabel sama. Nah, tadi kan kita sudah membuat contoh tabel kelas dan tabel kelas dan tabel mahasiswa. Jadi nanti silahkan teman-teman dibuat juga di sini di bagian database hosting, dibuat kelas dan tabel kelas dan mahasiswa. Isinya juga disamakan, kelasnya juga diisi. Terus mahasiswanya boleh diisi juga. Oke. Kalau sudah, itu artinya di hosting teman-teman sudah mempunyai database. Selanjutnya, bagaimana caranya agar nanti ketika file PHP-nya sudah diupload ke hosting, itu dapat terkoneksi dengan database yang ada di hosting juga, gitu ya. Nah, di bagian koneksi.php ini harus dirubah. Server name-nya biarkan localhost, username-nya ini diisi dengan username database yang ini ya. Ini di copy, lalu ini kita tempel, passwordnya juga sama, ini di copy, lalu kita tempel. Nah, database-nya juga harus diganti sesuai dengan ini ya, IFB XYZ. IF hurufnya sama ya, case sensitif, IFB XYZ. Terus sama ya ini. Oke. IFB XYZ. Oke, seperti ini ya. Terus simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya udah tinggal teman-teman upload melalui WinCP, terus buka melalui internet. Seharusnya koneksinya sudah berhasil. Nah, di sini saya belum memiliki sampel yang sudah jalan ya. Nanti setelah ini saya akan coba upload juga, upload database-nya saya sendiri, upload codingnya saya sendiri. Nanti teman-teman silahkan akses di subdomain saya, berarti novian.if05a.xyz practice 9 ya, betul, practice 9. Tapi kalau sekarang dibuka masih belum bisa ya. Sekarang hari Senin masih belum bisa dibuka karena belum saya upload. Nah, nanti saya upload supaya teman-teman bisa melihat hasilnya. Sebentar, kok yang 8 nggak ada ya, 7 kok nggak ada semua. Salah tulis tadi ya. Oke, 7. Nah, nanti teman-teman silahkan akses untuk yang 9-nya untuk melihat hasilnya seperti apa. Oke, itu saja dari saya. Semoga informasinya dapat diterima dengan baik. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada masalah, boleh ditanyakan melalui WA group atau WA pribadi juga boleh, gitu ya. Sebentar, apalagi ya yang belum saya sampaikan? Saya rasa sudah ya. Nanti teman-teman semua silakan diakses di e-learning untuk mendapatkan ini. Nah, tolong nanti punya siapa ini? Saya lupa. Punya NIM 108 jangan diakses ya, teman-teman, yang kecuali
ya, pemiliknya boleh mengakses, tapi kalau yang bukan pemiliknya tolong jangan diakses ya. Oke, itu saja sih informasi dari saya. Oke, sepertinya tidak ada yang perlu saya jelaskan lagi. Jadi itu ya penjelasan dari saya untuk pertemuan 9 ini. Kesimpulannya dari YouTube Live ini ya memang susah ya. Jadi mungkin minggu depan saya tidak akan pakai YouTube Live lagi, mending tetap menggunakan Google Meet ya, mungkin itu akan lebih enak. Jadi kalau saya ingin berinteraksi dengan teman-teman, saya akan menggunakan Google Meet saja atau menggunakan aplikasi Zoom gitu. Oke, itu dari saya. Mohon maaf untuk kelas B yang mungkin jadi membuat mendapatkan informasinya itu kurang maksimal. Oke, mohon maaf. Setelah ini video saya akan upload supaya kelas B dapat menerima kembali informasinya dengan baik. Oke, itu saja dari saya. Sekian pertemuan 9. Mohon maaf jika selama presentasi ini ada kesalahan, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya terekam dengan baik.